Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awabal Gusso, NIM 205010014. Saya dari kelas PS4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Pak Wadud yang menjelaskan tentang perekonomian atau ekonomi. Yang pertama adalah istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah, sedangkan nomos yang berarti aturan. Jadi secara garis besar dapat diartikan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Itu adalah istilah ekonomi. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi. Adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengolah sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan manusia. Kalau menurut saya, ilmu ekonomi contohnya seperti sekarang, minyak langka. Itu adalah salah satu contoh ilmu ekonomi yang bisa diterapkan, di mana kebutuhan manusia itu sangat banyak, sedangkan kebutuhan barang seperti minyak itu sudah langka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minyak itu langka, seperti penimbunan atau oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi mikro adalah ilmu yang memfokuskan studinya kepada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyual unit ekonomi secara perorangan. Boleh diartikan adalah ekonomi mikro adalah ekonomi yang pada dasarnya untuk individu, sedangkan ekonomi makro adalah menyeluruh atau besar atau dalam suatu anggota. Adapun pokok pembahasan ekonomi mikro antara lain, yang pertama adalah permintaan dan penawaran, yang kedua elastisitas, yang ketiga teori perilaku konsumen, yang keempat teori produksi, yang kelima mekanisme harga, dan lain sebagainya. Adapun pokok pembahasan ekonomi makro antara lain, yang pertama inflasi dan deflasi, pendapatan pengeluaran, tingkat pengangguran, kerjasama antara negara di dunia, siklus perekonomian dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada harga lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perekonomian terbuka dan tertutup sesuai dengan yang ada pada materi yang udah Pak Wadud sampaikan. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, sedangkan perekonomian tertutup tidak mengenal adanya perdagangan internasional. Boleh disebut kalau perdagangan terbuka itu adalah perdagangan yang udah internasional atau produk-produk atau barangnya udah ada di luar negeri. Sedangkan kalau tertutup itu masih di daerah lokal, masih belum ke luar negeri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maksudnya sekian tanggapan dari saya tentang video atau materi dari Pak Wadud. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.